Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Untuk kesempatan hari ini yang kita bahas tentang teknik dari depth atau dioptril atau ketajaman suatu pengambilan gambar atau kepekaan cahaya. Nah, untuk teknik dioptril sendiri seringkali kita pastinya memotret dan pastinya akan ada kelihatan lebih cerah, ada yang mungkin lebihan cahaya atau yang kurang cahaya. Nah, kurang lebihnya itu yang kita bahas hari ini, dan nanti akan kita tentukan untuk hal di bidang pengambilannya ya. Oke, untuk semuanya teman-teman, semoga selalu diberikan kesehatan, diberikan kelancaran, semoga pandemi segera berlalu ya. Oke, kita langsung saja ya. Untuk hari ini akan saya materinya. Jadi untuk yang perlu kita bahas ketentuannya hari ini adalah tentang aperture atau bukaan dari segi kamera ya, jadi bukaan speednya lah ya. Nah, oke, kita masuk dulu untuk memahami aperture dan dioptril. Nah, ketentuan untuk fungsi dari segi kamera itu memang banyak sekali penggunaannya atau banyak sekali fungsi-fungsinya yang perlu digunakan. Nah, untuk kata lain, hal yang harus kita pahami adalah dari segi pengambilan tersebut. Nah, dari segi pengambilan tersebut, bagaimanapun kita harus memenuhi syarat atau bagaimana hasilnya nanti biar sesuai harapan, pasti kita harus buat konsep untuk penggunaan atau konsep untuk pengambilan tersebut dari segi penggunaan kamera. Nah, dalam arti lain, kalau kita nanti bisa menghasilkan suatu pengambilan kamera, lebihnya harus kita wujudkan dulu apa yang perlu kita hasilkan untuk mengambil suatu kamera tersebut. Nah, sebelumnya ke situ, mari teman-teman untuk memahami dulu, mungkin ada yang sudah paham tentang aperture untuk dari segi diafragma ya, bukaan diafragma pun ya berpengaruh ke speed juga ya sebenarnya. Nah, kalau kita aperture ini mungkin kita dari segi ukuran ya, besar kecilnya lah istilahnya, besar kecilnya bukan dari lensa. Jadi biasanya kita kalau mau motret ya, itu mau berapa ukurannya biasanya diawali dengan f ya. Nah, di situ ada 1 seper, 1/2, 1/4, 1/6 dan seterusnya. Dengan beberapa hal lubang dari tombol ya, tombol dari bidikan shutter speed ini memiliki hal bagaimana cara membukanya, cara untuk men-settingnya, terus dari langkah apa saja yang perlu digunakan untuk pengambilannya. Maka ini dibekali dari sensor. Jadi semakin kita sensor, biasanya kita kalau membidik itu kan setengah dulu ya, titit ya, setengah dulu, nanti bagaimana kita bisa menghasilkan pengambilannya ini. Nah, dengan kata lain, jika kita nanti bisa menghasilkan suatu gambar untuk diafragma itu, kita harus mengatur dari cahaya terlebih dahulu. Cahaya yang masuk berapa ya. Nah, biasanya di dalam kamera, kalau memang kameranya kita menggunakan DSLR atau menggunakan manual, akan ada titik plus dan minusnya. Kalau di sini pasti posisinya di tengah-tengah, tengah-tengah berarti otomatis sudah pas untuk pengambilannya, sudah sesuai harapannya gitu. Kalau plusnya semakin banyak, maka ini banyak sekali cahaya yang masuk. Ini juga harus kita perhatikan, bagaimana suatu cahaya, terus bagaimana datangnya suatu cahaya. Nah, ini yang perlu kita tunjukkan bagaimana pentingnya untuk pengambilan suatu gambar. Nah,
Di sisi lain, kita harus menghasilkan untuk pengambilan yang paling tidak, misal kita mau ngambil malam hari atau pagi hari atau sore hari, kita harus siapkan dulu bagaimana suatu diafragma ini menyesuaikan. Nah, dengan ketentuan lain, untuk bukaan dari diafragma itu, nah dinyatakan dari satuan F stop ya. Jadi makanya itu adalah F terus nya berapa. Ya sering kita baca istilah bukaan ya atau aperture. Jadi bukaannya berapa ini ya? Nah, ada 5,6 ya. Nah, tapi dengan ketentuan lain, kalau ini bukaannya dalam menyatakan ya per F 5,6 misalnya diungkapkan dengan oh ini berarti sudah terlalu tinggi gitu kan. Padahal kalau kita kecilkan sepernya bisa 2 itu maka semakin melebar. Kalau semakin nilainya besar maka dia semakin mengecil. Nah ini sangat berpengaruh sekali. Nah oleh karena itu bagaimana f-stop ini bisa menyelesaikan untuk teknik pengambilan agar kita bisa sesuai harapannya, bisa sesuai dengan pengambilannya, maka bukaan-bukaan ini harus kita awali dengan beberapa cara. Karena kita pernah belajar mode-mode pengambil mode dari peraturan kamera. Nah, kita juga harus tahu dulu dari segi fungsinya. Kalau misalnya kayak saya ubah tentang mode panorama ya. Nah, di sini tetap ini kan kinerja dari diafragma akan dia mencari ini ya titik-titik yang memang ini ketajaman dari cahaya. Apakah nanti ini sudah cahaya sudah banyak atau malah kekurangan cahaya? Ini bisa yang perlu dilihat kembali. Dalam kata lain, untuk menghasilkan suatu cahaya ini memang kita harus mensupport dulu, ya checkpoint lokasi dulu ya kan. Ya kita mau ngambil di mana? Oh di pegunungan sana. Kira-kira jam berapa? Ini harus kita tentukan. Terus bagaimana kita mengambilnya? Apakah nanti dibuat padat, membeku, atau dibuat biasa, atau dibuat dengan cepat? Nah, ya untuk atau blur hasilnya. Atau lebih bokeh ya, ini harus kita perhatikan dari segi pengambilan. Nah dari kata lain mungkin kita pernah ya belajar untuk mengambil saja, pokoknya mengambil gambar ya. Nah di waktu mengambil gambar, kalau memang kamera kita sudah otomatis settingan ya kan, dia pasti akan membidik sesuai dengan kepekaan cahaya. Cahayanya misalnya ada kesorean pasti dia akan kelihatan noise-nya baik sekali ya kan. Nah, karena apa? Dia pengen kelihatan lebih jelas. Nah, karena kurang cahaya berarti menambah cahaya. Nah, gitu kan. Dan menurut saya bagaimana berarti aperture atau diafragmanya dia semakin membesar. Ya. Ya ini yang perlu kita lihat bagaimana pentingnya suatu cahaya. Di kata lain, kita harus bisa menerapkan untuk hal-hal yang perlu kita pelajari, terus hal-hal yang harus kita tuangkan bagaimana suatu guna untuk menghasilkan ini pengambilan. Kita lihat dulu kira-kira nanti saya akan mengambil apa. Nah nanti kita pekakan cahayanya dengan mengesetting diafragma tersebut. Nah ini yang perlu kita wujudkan. Nah oke. Terus dari sisi lain untuk settingan untuk diafragma atau aperture sendiri ada juga f stopnya 2,8. Nah ini paling lebar. Ada juga ya. Jadi kita bisa memfungsikan hal di situ. Nah, kalau kita mau semakin nilainya kecil maka semakin lebar. Ya. Jadi ketentuan lain, misal kita juga memfungsikan kebalikannya ya. Misal kita speed itu semakin besar ya, semakin besar nilainya ya semakin dia cepat sekali. Untuk
Jepret itu ya. Kalau kita motret kan 1 2 3 jepret itu kan. Jepretnya ini adalah speednya ya, suara speed. Nah, kalau misal ini kita malam hari ya, kita bisa mengandalkan diafragma kita fullkan bisa sampai 4 atau bisa sampai stop 2. Terus kita bisa lihat keadaannya, misal kita speednya mau kita turunkan ya, sepernya sudah seper 2 atau malah seper di bawah 2 0, berapa ini nanti hasil dari pengambilan gambar atau cahaya akan ketinggian seperti ekor ya kan. Misalnya lampu motor malam hari tengah lalang ya, akan 1 2 jepret, kemudian lamanya apa ini nih baru jepret ini. Jadi dari ini perubahannya nanti akan masuk semua cahaya, jadi hasilnya akan seperti ekor ya. Nah ini juga perlu. Nah, tidak menutup kemungkinan berarti kita juga perlu suatu diafragma. Nah, diafragma bisa kita tentukan, tapi kelebihannya kalau kita memang kebanyakan diafragma, jadinya nanti satu dia akan pekanya nanti kelihatan noise sekali ya, bernoise gitu. Nah, ini yang perlu kita lihat. Maka angka dari F itu sendiri, kalau kita ada bahasa F berarti itu adalah diafragma atau aperture ya. Nah, itu yang perlu kita ketahui untuk pengambilan gambar menggunakan aperture. Nah, teknik-teknik itu didasari dengan teknik dioptri. Nah, dioptri adalah ukuran beberapa jauh bidang fokus dalam foto. Nah, gitu ya. Jadi bagaimana kita suatu mengambil gambar, misalnya kita jarak dekat atau jauh. Nah, kita mau lihat dulu kira-kira dioptri-nya berapa ya nilainya ini. Nah, biasanya dioptri ini disampan dari suatu kamera yang objeknya lebih jauh dan ketajamannya atau kefokusannya itu yang mana, atau yang dekat atau yang jauh ya belakang. Nah, ini harus kita tentukan terlebih dahulu. Nah, penggambaran dioptri sendiri ini kurang lebihnya adalah hal-hal yang mau kita amati. Pertama, apakah kita mau mengambil suatu bunga misalnya, atau mungkin mengambil suatu kayak hewan ini aja seperti kayak belalang atau lebah gitu kan ya. Itu kan berarti kita lebih dekat ya. Tapi dengan teman lain titik fokusnya harus jelas. Yang mau kita ambil gitu kan. Nah, ini tetap tidak menutup kemungkinan untuk settingan dari kamera, aperture-nya, speed-nya. Nah, ini yang perlu kita lakukan. Ya, itu soal dioptri. Nah, terus depth sendiri digunakan untuk setting aperture ya, yang kecil. Misalkan ada f22, ini paling nilainya kecil, jadi selubang jarum ya, jarum lah ini. Jadi dia kalau misal aja F-nya itu di atas 8, maka semakin mengecil ya kan. Kalau di bawah 8 semakin membesar. Maka karena itu penyempitan ini jadi kekurangan cahaya. Tapi tidak dengan lain, kalau misal kita pengen fokus berarti kita harus menambahkan suatu diafragmanya. Jadi aperture-nya tidak terlalu sempit dan mempermudah teknik pengambilan. Ya, jadi itu aja kita coba ya buat menyeting kamera secara manual. Di sini aku udah pakai sebagai contoh itu ada Canon 60D. Jadi buat kamu yang pakai kamera lain mungkin kayak pakai Sony atau Fujifilm, Nikon atau mungkin kamu pakai mirrorless ya. Prinsip kerjanya akan sama aja. Jadi mungkin cuma beda di tombol atau posisi menunya aja yang mungkin beda gitu ya. Tapi konsepnya itu bakal sama saja. Konsep segitiga exposure akan sama aja. Jadi pertama kita coba hidupin dulu kameranya. Nah, setelah itu akan muncul display seperti di gambar. Dari awal aku sampaikan tadi bahwa yang menjadi penentu settingan manual itu bagus atau tidaknya adalah segitiga exposure. Jadi di sini untuk komponen segitiga exposure bisa kalian lihat di bagian sini. Itu ada shutter speed, kemudian ini ada aperture dan ini ada ISO. Nah, pertanyaannya kemudian
bagaimana supaya ketiga komponen ini seimbang ya, berbentuk segitiga seimbang. Apa sih sebenarnya patokan atau ukuran keseimbangan tersebut? Jadi yang menjadi ukuran keseimbangan dari ketiga komponen tadi itu adalah metering exposure. Itu yang ini. Di bagian sini kalian bisa lihat ini ada angka -3, 2, 1 dan ini 0, kemudian plus 1, 2, 3. Jadi untuk titik keseimbangan dari hasil gambar kalian itu harus berada di angka 0. Pertanyaannya bagaimana cara metering exposure berada di angka 0? Itu kalian tinggal menekan tombol shutter setengah. Oke. Di sini kalian bisa lihat ada titik yang menentukan metering exposure-nya. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana supaya metering exposure atau titik ini tadi berada di angka 0? Itu caranya adalah kalian harus memutar shutter speed-nya. Untuk tombol penyetingan shutter speed itu ada di posisi atas, bagian sini kalau kalian pakai DSLR, pakai mirrorless Canon juga ada di posisi atas ya. Kalian tinggal putar seperti ini, kalian bisa lihat titiknya bergerak. Kalau misalnya titiknya bergeser ke arah kanan, itu artinya gambar kalian akan semakin terang. Tapi kalau titiknya bergeser ke arah kiri, itu hasil gambarnya akan semakin gelap. Seperti contoh kita langsung aja lihat di sini. Nah, ini adalah posisi di mana metering exposure itu kalian bisa lihat. Kalau kalian tekan shutter setengah, kalian lihat ada panduan di bawah sini. Ini adalah metering exposure di titik 0. Oke. Nah, kalau misalnya metering exposure-nya itu ada di posisi sebelah kiri ya, atau plus kayak gini. Kalian bisa lihat tuh, gambarnya makin lama makin terang atau overexposure. Begitupun sebaliknya kalau misalnya titiknya bergerak ke arah kiri, itu gambarnya akan semakin gelap. Jadi kalian harus bisa menyeimbangkan titik exposure ini ada di angka 0 kalau misalnya kalian pengen hasil gambar yang seimbang. Seperti itu. Untuk kasus di kamera lain, cara penyetingan shutter speed atau putaran gerigi ya, putaran tombol shutter speed itu mungkin ada yang beda. Kalau di Canon itu kan kalau kita putar ke kanan itu shutternya makin tinggi. Kalau diputar ke kiri, tombol shutternya, angka shutternya maksudnya itu menjadi semakin rendah dari itu ya. Kalau kita putar ke kanan jadi 1/1600, 2000, kemudian 1/2500. Tapi kalau ke kiri itu jadi 1/1250, terus 1/1000, kemudian 1/800 ya. Artinya kalau ke kiri makin rendah hitungannya, kalau ke kanan makin tinggi. Tapi mungkin kalau di kamera lain bisa jadi sebaliknya gitu ya. Jadi tiap-tiap kamera, tiap-tiap merek maksudnya itu beda cara untuk penyetingan shutter speednya. Jadi hitungan shutter speed ini itu dipengaruhi oleh gelap terangnya lokasi. Nah, jadi pertanyaannya apa sih yang sebenarnya mempengaruhi hitungan dari shutter speed? Seberapa besar shutter speed itu? Yang mempengaruhi hitungan shutter speed itu adalah gelap terangnya lokasi pengambilan gambar. Jadi semakin terang lokasi pengambilan gambar, maka hitungan shutter speed akan semakin tinggi. Seperti sekarang aku sedang berada di luar ruangan, jadi kondisinya siang hari, maka shutter speednya akan tinggi. Seperti contoh ini di atas 1/1000 ya. Tapi sebaliknya, jika kita berada di dalam ruangan atau mungkin pada saat senja, maka tentu shutter speednya akan semakin menurun. Lalu pertanyaannya adalah, apa sih keuntungan menggunakan shutter speed dengan angka yang tinggi? Jadi kayak gini, kalau kalian bisa menggunakan shutter speed dengan angka yang tinggi, kalian bisa menangkap objek yang bergerak cepat seperti contoh gambar ini. Terus kalian pasti nanya, wah kak, pasti repot dong kalau aku harus lihat dulu menu ini, baru kemudian jepret, kemudian harus lihat lagi, tekan setengah lagi, lihat layar gitu ya, begitu lihat angkanya, meteringnya di sini, terus kemudian baru jepret. Gimana mau cepetnya? Nah, cara cepetnya sebenarnya tampilan metering ini, metering yang ada di sini, itu kalau kalian lihat di dalam viewfinder, di dalam sini, kalau kalian tekan tombol shutter di kamera DSLR kalian setengah, maka akan ada tampilan seperti metering di display layar ini, tapi posisinya ada di dalam viewfinder ini. Kalian bisa coba ya, kalian bisa coba langsung ketika kalian memperagakan pose untuk menjepret melalui viewfinder ini, kalian akan menemukan panduan dari angka exposure ini, angka keseimbangan exposure ini. Jadi nggak usah takut, akan sangat mudah tentunya kalau kalian langsung melihatnya dari dalam viewfinder ini. Muncul pertanyaan berikut lagi mungkin ya, sebenarnya faktor apa aja sih yang mempengaruhi besar kecilnya hitungan shutter speed? Selain tadi kondisi gelap terang di sebuah lokasi pemotretan, yang mempengaruhi besar kecilnya hitungan shutter speed adalah aperture. Ini bisa dibilang bukaan di lensa. Pertanyaannya, kenapa aperture ini bisa mempengaruhi besar kecilnya hitungan shutter speed? Itu karena gini, jadi aperture ini kan yang mengatur seberapa banyak cahaya bisa masuk ke dalam kamera kamu. Jadi untuk mengatur aperture lensa, kamu bisa mengaturnya di kamera gitu ya. Kalau di kamera kan kalian bisa lihat tuh di bagian menu. Nah, ini ada yang menunjukkan f2,8.
Berarti aku sekarang sedang menggunakan aperture f2,8. Cara menyetingnya untuk mengganti, misalnya kalian pengen naikin angka aperture-nya, kalian tinggal tekan Q kalau di DSLR Canon. Nah, di sini kan kalian bisa lihat ada tombol tracking yang kalian bisa pindah-pindahin, kalian pengen atur yang mana. Nah, kalian jatuhin ke F-nya, ke aperture-nya. Kalau sudah di sana, kalian tinggal putar lagi gerigi yang tadi di atas yang untuk settingan shutter. Itu akan berganti secara otomatis untuk settingan aperture. Nah, jadi kalau misalnya kalian rubah angka aperture-nya jadi lebih besar seperti ini. Sekarang aku naikin jadi f4,5 gitu ya. Otomatis hitungan shutternya ini akan menurun, teman-teman, ya, akan menurun. Kita lihat. Nah, sekarang materi exposure-nya ada di sini. Kita kurangin, ya, kita kurangin kayak gini. Jadi 1/250. Artinya sekarang shutter kamu sudah menurun. Tapi sebaliknya, kalau misalnya angka shutternya kamu kecilin kayak gini, kamu kecilin di angka 1,8, nah otomatis kalian bisa lihat materinya ada di sini. Kalian naikin lagi tuh shutter speednya, kalian putar lagi sampai ke 0 tuh, jadi 1/1250. Jadi sekarang shutternya sudah kembali tinggi. Sekarang biar gampangnya kita contohin. Posisinya shutter speed di 1/1250, kemudian aperture-nya f1,8. Kita lihat seperti apa tampilannya. Nah, kalian bisa lihat ini tampilan gambarnya itu balance ya, maksudnya nggak terlalu terang, kemudian juga nggak terlalu gelap. Sekarang kita naikin. Kita coba ganti aperture-nya. Shutter speed-nya 1250, f-nya 1,8. Kita ganti. Kalau sudah seperti ini gampang. Cara ganti f-nya cukup putar aja di sini. Ini otomatis f-nya tuh, kalian lihat, ini f-nya bergeser dari yang tadi 1,8, sekarang kita naikin jadi 3,5. Nah, kalian lihat gambarnya jadi gelap kan? Tuh. Supaya gambarnya kembali terang, kita sesuaiin lagi shutternya. Yang tadi 1250, sekarang kita tinggal putar di bagian atas. Lihat, tuh, gambarnya jadi terang lagi. Tuh. Nah, jadi seperti itu. Jadi itulah keseimbangan antara aperture dengan shutter speed. Oh ya, yang perlu kamu perhatikan berikutnya itu tiap-tiap lensa itu punya aperture-nya beda-beda ya. Kalau misalnya kayak kalian pakai lensa kit itu biasanya di f3,5 ke atas gitu ya. Paling besar itu f-nya 3,5. Tapi kalau misalnya kalian pakai lensa kayak sekarang ini, aku pakai lensa 50 mm f1,8, itu aperture terbesarnya f1,8. Jadi beda-beda ya, tergantung lensa yang kalian pakai. Jadi settinglah aperture kalian dan shutter speednya itu sesuai dengan saat kalian ingin men-take gambar atau mengambil gambar. Selanjutnya yang mempengaruhi hitungan shutter speed itu adalah ISO, teman-teman. Pada kondisi siang hari kayak sekarang ini, kita sedang ada di luar ruangan dan ya sedikit berisik ya karena di pinggir jalan. Itu settingan ISO sebenarnya nggak berpengaruh ya. Biasanya kita pakai ISO-nya di 100. Sekarang aku pakai ISO 100 gitu ya. Karena kenapa? Karena ya sekarang lagi cerah gitu ya, lagi terang, nggak gelap, jadi ISO cukup 100 aja. Kalau misalnya kondisi lokasi kita saat mengambil gambar itu minim cahaya, maka ISO akan sangat membantu kecerahan hasil gambar kita. Oke, sekarang kita beralih dulu ke dalam ruangan supaya kita bisa lihat bagaimana pengaruh ISO itu ke hasil gambar kita. Oke, kita udah ada di dalam ruangan. Di sini kalian bisa memperhatikan, jika kita menggunakan ISO 100, maka titik exposure kita tentu akan minus. Seperti yang sekarang itu di gambar, kalian lihat. Oke, titik exposure kita ada di -3 ya. Dan ini akan menyebabkan hasil gambar kita akan gelap. Bisa lihat? Oke, kalian nggak bisa lihat apa-apa. Layarnya gelap, nggak kelihatan apa-apa karena titik exposure-nya ada udah minus ya, udah di -3 dan itu udah pasti gelap banget. Tapi ketika ISO-nya kita naikkan seperti ini, ISO-nya kita naikkan. Misalnya di angka 500 ya. Kemudian shutter speednya kita turunkan ke angka 1/200. Kalian lihat titik exposure-nya ini kembali ke 0. Dan kalau kita display lagi layarnya seperti ini, nah sudah terlihat ya, sudah terang. Sekarang berbeda dengan yang tadi ketika ISO-nya ada di posisi 100, kemudian shutter speed-nya ada di 1/800. Kalau sekarang itu posisinya ISO di 500, bisa lihat tuh, ISO di 500, kemudian shutter speed-nya 200 dan
aperture-nya 1,8. Tapi perlu kamu ketahui juga teman-teman, semakin tinggi ISO kamu, maka hasil gambar kamu tentu akan menghasilkan noise atau bintik-bintik ya. Kalau misalnya kalian foto di ruangan yang gelap, pasti kalian pernah melihat foto kalian ada bintik-bintik, ada ya bintik-bintik hitam seperti itu. Nah, itu yang namanya noise. Itu disebabkan karena ISO kalian terlalu tinggi. Tapi pada beberapa kamera, beberapa jenis kamera, khususnya di kamera full frame, itu biasanya noise sudah teratasi. Jadi walaupun ISO-nya udah tinggi, bisa 1000 ke atas ISO-nya, tapi biasanya hasil gambarnya noise-nya sedikit atau tipis, atau bahkan bisa nggak kelihatan. Karena memang hasil sensornya yang full frame tadi itu meredam ISO yang akan muncul di gambar kamu. Lantas pasti kamu muncul pertanyaan, ya kita kan kameranya nggak full frame, kameranya APS-C mungkin, atau kamera DSLR biasa atau mirrorless biasa. Bagaimana cara kita mengatasi supaya hasil gambar kita itu noise-nya tidak terlalu banyak dan ISO-nya juga kita pakai nggak terlalu tinggi? Kamu bisa menggunakan, solusinya ya, kamu bisa menggunakan itu lensa dengan aperture yang besar, seperti lensa di f1,2 sampai ke f2,8. Intinya semakin kecil hitungan aperture kamu, maka tentu akan semakin banyak cahaya yang diterima oleh kamera, dan itu akan menyebabkan hasil gambar kamu semakin terang walaupun kondisinya minim cahaya. Seperti contohnya kita lihat. Nah, di sini aku menggunakan f1,8. Kalian lihat hasilnya terang, kelihatan gambarnya. Tapi kalau misalnya aperture-nya kita naikkan seperti ini, kalian lihat ini ya, f-nya bergerak dari yang tadi 1,8 naik ke 2,0, naik lagi ke 2,2, terus kalian lihat. Nah, gambarnya jadi gelap. Tapi kalau lensa kalian aperture-nya bisa di angka 1,8 atau mungkin ada yang di 1,4 atau 1,2, tentu hasilnya akan semakin terang. Jadi aperture ini juga mempengaruhi gelap terangnya hasil gambar kamu. Jadi disarankan kalau misalnya kamu ingin foto di dalam ruangan, pakailah lensa yang punya aperture besar ya. Besar itu artinya f-nya angkanya kecil. F-nya 1,8 sampai 2,8 itu berarti f-nya besar. Tapi kalau f-nya 3, ke atas, F4, F5 itu berarti F-nya kalian gunakan adalah kecil. Oh ya, satu hal, kamu pasti pernah mengalami kondisi di mana ketika kamu foto di dalam ruangan, itu hasil foto kamu kayak goyang, berbayang seperti itu ya. Itu banyak juga yang tanya kenapa seperti itu. Ya, itu karena kamu menggunakan shutter speed-nya terlalu rendah. Seperti di sini contohnya, ini shutter speed-nya 1/200. Nah, kalau misalnya kita rendahin shutter speed-nya seperti ini, kalian pakai mungkin di 1/10 seperti ini ya. Kalau kita buka, itu memang ya terang ya, karena exposure-nya jadi naik. Nah, sekarang kita coba seimbangin dulu, ISO-nya kita turunkan, kemudian kita coba naikin F-nya, geser kayak gini. Nah, ini kan seimbang ya. Kita pakai shutternya di 10, kita lihat. Oke, shutternya 10, F-nya 3,2, kemudian ISO-nya 100. Ini memang hasil gambarnya seimbang. Kalau misalnya kalian pakai tripod, kalian nggak akan dapat masalah apa-apa, kalian tinggal jepret. Nah, hasilnya tetap fokus. Tapi kalau misalnya dengan kondisi seperti ini, ketika kalian jepret tapi kalian nggak pakai tripod, bisa seperti ini. Oke, kita buka dulu dari tripodnya. Nah, ini ketika kalian jepret seperti ini. Nah, lihat hasil gambarnya itu nggak fokus karena tangan kalian pasti goyang. Tuh, lihat ya, tangan kalian pasti goyang dan kalian nggak bisa dapat gambar yang bagus. Makanya disarankan kalau misalnya kalian di dalam ruangan, gunakanlah shutter speednya minimal 1/80, kemudian ISO-nya ya paling nggak kamu setel di 500 ke atas gitu ya. Kalau misalnya f-nya atau bukan lensa kamu itu hanya bisa sampai f3,5 ya, jadi kamu bisa pakai di shutter speednya 80. Nah, kalau kayak gini ini nggak akan jadi masalah, goyangnya akan sedikit. Tapi yang kalau mau aman sih main di dalam ruangan dengan speed yang rendah, kamu pakai tripod seperti itu kira-kira. Nah, terus kesimpulannya ya, jadi tidak terlalu panjang, langsung kesimpulannya. Kesimpulan diofil ini akan banyak gunanya terutama dalam fotografi potret dan fotografi makro lah. Maka karena itu kalau kita fotografi potret itu lebih dalam pas foto, lebih dalam seperti jaraknya lebih dekat ya. Nah, itu teman-teman ya untuk kesimpulannya untuk pemahaman tentang aperture dan
DOV atau DOV. Nah, oleh karena itu jadi kita lebih nanti mencoba untuk memotret. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu kita ketahui untuk tugasnya. Jadi kita tinggal nanti tugasnya kita akan kumpulkan ya di waktu ujian tengah semester nantinya ya. Dan nantinya untuk penentuannya jadi nanti teknik pengambilannya. Jadi tekniknya mungkin dulu udah pernah ya untuk videografi ya. Pertama kita gunakan view angle-nya, high angle, low angle gitu kan. Bisa. Atau kemarin kita juga menggunakan teknik seperti frog eye, big eye, itu juga teknik pengambilan. Nah, silakan menggunakan yang mana. Atau menggunakan close up, medium close up, atau long shot ya. Atau kita bisa menuliskan full body boleh, 3/4 boleh, atau kita bisa pengambilan pas foto, pas badan bisa setengah ikat pinggang sampai atas ya. Itu teknik pengambilannya. Nah, terus ISO-nya bisa kita tulis berapa ISO-nya. Kalau misal pagi hari kita bisa buat 100 ya kan. Kalau sore hari bisa di atas 200, 400-an ya. Kenapa? Karena kurang cahaya dan banyak cahaya. Kita bisa sesuaikan. Diafragmanya seperti tadi ya, kita bisa tentukan diafragmanya seberapa. Nah, mungkin 1/2 F per 2 atau F per 8 atau 22. Nah, ini tergantung dari kamera masing-masing. Nah, terakhir ada shutter speed atau speednya kita mungkin sebenarnya berapa, karena normal dari manusia ada 60 atau lebih objek berjalan cepat atau di atas 200 gitu. Nah, atau 100 lebih lah gitu ya. Nah, itu yang perlu kita nanti perhatikan untuk semuanya, karena kaitannya adalah untuk tugas untuk ujian tengah semester ya itu. Ya, mungkin itu sih yang untuk gambaran untuk hari ini. Untuk persiapan silahkan mencari, bisa menggunakan HP atau pocket, kamera pocket atau mungkin DSLR seadanya. Kita punya HP aja tidak punya penting, bisa jelaskan untuk keterangan itu. Nah, oke ya. Dari sini mau saya tunjukkan ya penjelasan dari teman kita. Jadi teman kita yang sudah pernah ya, contohnya ini saya contohkan, ini punya teman kita ya yang sudah jadi untuk hasilnya. Nah ini untuk ya, seperti ini ya, saya teknik pengambilan menggunakan high angle. Nah, karena di sini menggunakan drone, ini dari atas auto pengambilannya. Nah, terus di sini menggunakan teknik diafragma ya, F per 2,2, shutter speednya ada 1/50 second, ISO-nya adalah 146. Nah, ini ya. Dan teknik pengambilannya, silahkan teman-teman bisa mengambil beberapa jenis ya. Ini bisa dengan 3 ya, minimal kita mengambil 3 jenis foto ya, 3 jenis foto. Dari pertama mungkin bisa high angle, normal angle ya, dari normal angle, dan bisa juga low angle dari bawah. Nah, jadi silahkan untuk nanti teman-teman motret. Nah, hasilnya nanti dimasukkan di dalam MS Word dan nanti dikirim di classroom ya. Iya. Nah, ini contohnya satu. Terus ada lagi teman kita yang sudah lagi. Nah, ini juga ya, ini juga dijelaskan. Oke. Ya, nanti tulis gini boleh ya, tulis namanya boleh. Nah, jadi ini teknik pengambilan extreme long shot ya. Tengah extreme long shot, langsung ISO-nya 100, diafragma 1/1,8, shutter speednya 1/33 second. Nah, untuk fokusnya ini pengambilannya ada 4,7 mm. Jadi ini waktu dia habis subuh ya, ini mau subuh intinya ini. Nah, ini jadi pengambilannya ini. Nah, ini boleh aja. Nah, ini menggunakan backlighting, jadi di belakang cahayanya. Nah, foto 2. Nah, ini menggunakan full shot ya, ISO-nya 320, diafragma 1,8, shutter speed-nya itu 2000 ya, 2293 second. Nah, ini.
Terus focal length-nya 4,74. Nah ini, jadi sini dia fokus pada kucingnya. Nah, dia fokus pada kucingnya ini, ya belakangnya pasti dia akan ngeblur, ya kan. Nah ini tekniknya, ini bisa kita gunakan teknik dove tadi. Jadi teknik dove bisa kita sempurnakan seperti ini ya. Misal saja kita ambil ini, nah, di belakang terblur, dia fokusnya di kucing tersebut. Nah, terus foto ketiga, dia gunakan low angle, ya low angle, ISO-nya 125, diafragmanya 1,8, terus speed-nya ada 2291 second, focal length-nya 4,7 mm. Nah ini untuk pengambilannya, dia menggunakan pengambilan ini, dia fokus di belakang, dan ini ada sebagai foreground-nya ya. Nah ini, jadi itu yang perlu kita ambil. Nah, ini masih ada satu lagi, dia menggunakan pengambilan ya ini. Ini menggunakan stabilizing shoot, ya dia 200 ya ISO-nya, diafragmanya f/1,8. Nah di sini satu speednya ini 1/1396 second ya. Terus focal length-nya ada 4,74 mili. Nah ini kayak gini. Nah jadi dia lebih, sebenarnya ini juga cukup bagus ya, hasilnya natural. Nah ini sih. Oke. Sini dia mengambil 5 foto. Terakhir ini menggunakan ISO long shot dengan ISO 3200, diafragma 1,8, seterusnya 4. Wah ini ya, ini sudah low ya, jadi sudah 4 ini, untuk 4. Jadi 4 detik, jadi sangat lama ya kan. Tadi kan second 5 detik. Jadi misal ada seperti lampu atau apa, nanti dia akan kelihatan sekali seperti ekor gitu ya. Ini yang perlu kita amati untuk pengambilannya. Nah itu ya, jadi seperti itu kita bisa ketahui ya. Jadi kurang lebihnya yang bisa kita kan situ. Nah misalnya kita pengen melihat hasilnya, kita bisa klik, ada fotonya ini ya, di fotonya. Nah kita bisa klik kanan, nanti kita properties di sini. Nah nanti di detail kita bisa lihat untuk berapa poin-poinnya. Di sini semua sudah ada ya. Nah di sini kita bisa lihat ini ISO-nya, ini untuk kecepatannya, exposure-nya. Nah ini sudah ada semuanya. Ya itu. Terus untuk teman yang lain, nah misalnya kita bisa lihat ini ya, misal aja kita properties sini detail, ada akan kelihatan, misalnya kelihatan langsung ya dengan pakainya Xiaomi ya Note 7, ISO-nya ini. Nah ini udah kelihatan semuanya ya. Ini ya kurang lebihnya ya teman-teman ya, yang bisa nanti dicoba di rumah ya, karena kita paling tidak bisa latihan lah untuk menentukan bagaimana kita bisa menghasilkan suatu gambar yang lebih sesuai gitu. Nah jadi itu yang bisa paling tidak kita ambil untuk pengambilan gambar sesuai dengan teknik dove sendiri ya. Mungkin itu yang bisa kita pelajari pada kesempatan hari ini. Terima kasih semuanya yang mengikuti kuliah full online untuk hari ini. Ya, mungkin itu ya semua ya yang bisa kita pelajari. Silahkan aja, anak ini untuk tugas untuk masuk di UTS-nya juga ya. Nah, mungkin saya tutup dulu ya untuk hari ini. Terima kasih semuanya. Saya Akhil wa Taufik wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Oke.